Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dalam keterbatasan pandemi ini kita masih tetap diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama, sama-sama thalabul ilmi, beribadah, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya, walaupun tidak secara langsung pembelajaran tatap muka di sekolah ataupun juga dengan pembelajaran daring sinkronus seperti minggu-minggu sebelumnya. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, sebelum lanjut menyimak materi yang akan Bapak sampaikan, langkah terlebih baiknya anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti ketika mengikuti ataupun menyimak video Bapak ini dapat diterima dengan mudah dan ilmu yang disampaikan dapat diserap secara maksimal sehingga dapat bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Monggo berdoa terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran matematika tentang peluang. Namun sebelumnya Bapak akan sedikit flashback terlebih dahulu tentang inti materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang peluang. Peluang adalah probabilitas atau nilai pasar yang menunjukkan seberapa besar sih kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi. Minggu lalu juga sudah dipelajari bersama-sama ya, bahwa peluang itu besarnya kisaran antara 0 sampai dengan 1. Kalau 0 itu berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau tidak terjadi, dan jika 1 maka suatu peluang itu dapat terlaksana. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajarannya. Bapak akan menyampaikan mengenai teori permutasi dan juga kombinasi. Nah, yang pertama adalah permutasi. Permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutan. Permutasi ini untuk mencarinya nanti adalah menggunakan notasi faktorial. Apa itu yang dimaksud dengan notasi faktorial? Misal nih, n faktorial ini adalah n dikali n-1 dikali n-2 dikali titik-titik sampai dikali 2 dikali 1. Nanti n ini akan mewakili bilangan tertentu atau jumlah bilangan tertentu. Semisal 5 faktorial berarti ya nanti tinggal 5 dikali 5-1 berarti 4 dikali 5-2 berarti 3, berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, untuk selanjutnya permutasi ini dikelompokkan menjadi 3. Nah, seperti yang sudah Bapak tuliskan di papan tulis, bahwa permutasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah permutasi dengan elemen berbeda. Nanti rumusnya adalah permutasi n dari n dari r, di mana rumusnya adalah n faktorial dibagi n min r faktorial. Yang kedua adalah permutasi dengan beberapa elemen sama. Rumusnya adalah permutasi adalah n faktorial per k1 faktorial, k2 faktorial. Nah, n di sini adalah menunjukkan jumlah semua elemen, sedangkan k1 ataupun k2 ini adalah jumlah dari elemen-elemen yang sama. Nanti bisa sampai k3, lalu misal ada 3 elemen sama ataupun seterusnya. Dan yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah susunan untuk sesuatu yang sifatnya melingkar. Rumusnya adalah permutasi n atau jumlah elemen dikurangi 1 faktorial. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan contoh satu persatu
kasus dari baik permutasi dengan elemen berbeda, permutasi dengan beberapa elemen sama, ataupun permutasi siklis. Nanti Bapak akan memberikan contoh soal dan bagaimana sih cara mengerjakannya. Baik anak-anak, untuk yang pertama ini adalah contoh kasus untuk permutasi dengan elemen berbeda. Misalnya di dalam kelas 12 IPA 1 akan dipilih perwakilan untuk mengikuti lomba cerdas cermat matematika, kimia, fisika, dan biologi. Jika jumlah siswa di dalam kelas ada 8 orang, berapa banyak cara memilihnya? Nah, pertama-tama yang diketahui adalah N atau jumlah elemen. N di sini yang dimaksud adalah jumlah siswa yang ada di dalam kelas 12 IPA 1, yaitu ada 8 orang. Nah, sedangkan R ini adalah delegasi yang dibutuhkan. Di sini yang dibutuhkan adalah terdapat lomba cerdas cermat matematika 1 orang, kimia 1, fisika 1, biologi 1. Berarti ada 4. Nah, untuk kombinasinya untuk permutasinya berarti NPR sama dengan 8 permutasi 4 berarti 8 faktorial per 8 min 4 faktorial sama dengan begini. 8 dikurangi 4 kan 4 faktorial. Nah, tinggal ini kita coret-coret, kita sederhanakan, berarti tinggal 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, itu berarti 1680 cara dalam memilih perwakilan itu. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ini adalah contoh soal untuk permutasi dengan beberapa elemen sama. Nah, di sini kita data terlebih dahulu ada berapa elemen yang sama. Di sini ada 2 huruf M, terus huruf A-nya terdapat 3, terus untuk huruf T ada 2. Nah, ini bisa kita misalkan K1, K2, atau K, dan ini K3. Untuk rumusnya tadi bagaimana? Permutasinya N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial. Untuk N sendiri adalah jumlah elemennya. Kita hitung terlebih dahulu. Kata matematika ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, terdapat 10 huruf. Maka 10 faktorial per K1 2 faktorial dikali K2 huruf A 3 faktorial kali K3 huruf T ada 2 faktorial. Selanjutnya kita tinggal hitung ya. Berarti ini kan nanti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali faktorial berarti 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1. Sederhanakan 2 ini 2 ini 2, berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 151.200. Jadi kata matematika ini bisa disusun menjadi 151.200 kata. Untuk jenis permutasi yang terakhir adalah permutasi siklis. Ini Bapak berikan contoh kasusnya. Misalnya banyak susunan duduk untuk 5 orang anggota rapat pengurus OSIS yang akan duduk secara melingkar adalah
Di sini kan diketahui tadi n-nya adalah 5 orang. Sedangkan rumusnya permutasi siklis n-1 faktorial. Berarti karena n-nya diketahui 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 12 24 cara duduk. Jadi cara duduk anggota rapat pengurus OSIS secara melingkar terdapat 24 macam cara. Ini adalah contoh pengaplikasian dari permutasi siklis. Setelah selesai membahas tentang permutasi, macam-macam permutasi dan juga contoh soalnya, selanjutnya Bapak akan melanjutkan materi yaitu tentang kombinasi. Baik, selanjutnya di sini adalah kombinasi, di mana kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian anggota dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunannya. Nah, rumusnya dari kombinasi atau yang dilambangkan dengan C, n kombinasi dari R adalah n faktorial per n min R faktorial dikali R faktorial. Yang di sini yang membedakan antara kombinasi dan juga permutasi adalah di mana untuk kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan pemilihannya, sedangkan pada permutasi tadi adalah urutan pemilihannya itu digunakan. Kalau kombinasi adalah tanpa memperhatikan urutan. Mungkin agar lebih jelasnya Bapak akan memberikan contoh soal secara langsung agar pemahaman anak-anak lebih maksimal lagi. Nah, untuk contoh soal dari kombinasi, misalkan di atas meja terdapat 3 buah amplop, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Andi ingin mengambil 2 amplop secara acak. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan Andi? Ini kan diketahui jumlah amplop atau N-nya ada 3, sedangkan yang akan dipilih ada 2. Maka rumusnya kombinasi 3 dari 2. 3 faktorial tadi kita masukkan dulu rumusnya. Kita masukkan dulu ke dalam rumus. Tadi rumus kombinasi n faktorial per n min R faktorial R faktorial. 3 faktorial per 3 min 2 faktorial 2 faktorial. 3 kali 2 kali 1 per ini 1 faktorial 1 2 kali 1, yaitu terdapat 3 cara. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin kalau masih ada pertanyaan atau ada yang kurang paham bisa lanjut diskusi di dalam grup kelas. Selanjutnya nanti di akhir video Bapak akan melampirkan tugas individu sebagai latihan untuk anak-anak semuanya. Silahkan dikerjakan. Dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih berbicara lebih dalam tentang perbedaan dari permutasi dan juga kombinasi, karena kan tadi cuma disinggung sekilas bahwa perbedaannya untuk permutasi itu memperhatikan urutan pemilihan dan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, nanti mungkin anak-anak bisa belajar terlebih dahulu menggali maksud dari memperhatikan dan tidak memperhatikan urutan pemilihan. Nanti kita sambung lagi diskusi untuk pertemuan depan kita melalui daring sinkronus, jadi nanti bisa lebih efektif dalam diskusinya.
Jangan lupa nanti di akhir video Bapak lampirkan tugas atau latihan untuk anak-anak semuanya. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Tetap semangat selalu untuk anak-anak, terus belajar dan jangan lupa berdoa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.